Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Dear brothers and sisters, we are having in sessions 5 here. We are going to have discussions surfing theory and Sharia framework. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi yang kelima, yaitu menyajikan theoretical framework atau landasan teori, dan juga ada landasan syariah. Karena memang kita aspek syariahnya perlu diisi, maka nanti kita akan masukkan di syariah framework. Ini adalah learning objects. This is the learning objects that we are going to cover. And the first is, after completing the sessions, the students are able to serve a relevant theoretical framework, serve a relevant Sharia framework, and last but not least is operate Mendeley for citations. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu relevan teori, theoretical framework, landasan teori. Terus nanti kita akan bicara Sharia framework, dan yang terakhir Mendeley. Mendeley nanti kita akan praktekkan langsung di kelas bagaimana cara untuk mengoperasikan Mendeley untuk citasi. So at the beginning, we are going to have discuss first the theoretical framework. So theories are formulated to explain, predict, and understand phenomena, and in many cases to challenge and extend existing knowledge within the limits of critical bounding assumptions. Dimasukkan di sini, teori masuknya adalah dimasukkan dalam sebuah riset. Itu gunanya pertama kali untuk explain, dia menjelaskan. Jadi teori-teori yang ada itu dipaparkan untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya ada relevansinya atau ingin dilakukan dalam riset tersebut. Setelah itu memprediksi, terus give understand untuk memahami akan fenomena yang terjadi dalam beberapa banyak kasus. Tapi ada juga untuk men-challenge, untuk memberikan satu tantangan. Jadi diuji ulang terkait tentang teori-teori pengetahuan yang sudah ada, yang nanti intinya melihat pada batasan kritikal, asumsi kritikal ini nanti akan diujikan. Bagaimana, apakah ini benar atau tidak. So the theoretical framework is the structures that can hold or support a theory for a research study. Karena bagian dari landasan teori merupakan struktur yang dapat menyangga atau menopang, mensupport akan teori-teori yang ada dalam research study, dalam pembelajaran atau dalam penulisan karya ilmiah. Jadi part bagian 2 biasanya di theoretical framework itu gunanya dia merupakan satu struktur yang utuh untuk menopang, untuk mensupport yang akhirnya nanti kita akan masukkan namanya development. Jadi kita bisa kembangkan terkait tentang hipotesis yang kita miliki. Maka ini menjadi penting sekali karena ini menjadi pijakan kita dalam melakukan riset. The theoretical framework introduce and describe the theory which explain why the research problems under study exist. Karena theoretical framework itu mengantarkan kita para pembaca mengenalkan, menggambarkan akan teori yang mana teori ini akan menerangkan kenapa riset problem ini ada atau penting untuk bisa kita lakukan risetnya. Maka di sini kita melaksanakan atau kita menyusun namanya landasan teori. Jadi landasan teori ini untuk menggambarkan dan memberikan para pembaca bagaimana sih riset problem ini atau adanya riset problem ini untuk penting untuk dilaksanakan, untuk dilakukan studinya. The goal of the theoretical framework, apa sih sebenarnya goalnya, apa tujuan inti dari theoretical framework? Maka kurang lebih ada 3. The first is bringing and bridging the readers to the topics. Jadi menjembatani, membawa dan menjembatani para pembaca sekalian untuk apa? Untuk kepada topik yang dituju. Jadi artinya landasan-landasan itu ingin menggambarkan secara nampak, secara jelas bagaimana riset yang dilakukan. Ini yang menjadi penting. Terus yang kedua, to present and explain the information about the research. Untuk memaparkan dan untuk menjelaskan informasi-informasi penting terkait tentang riset tersebut. Jadi ketika si pembaca melihat judul topiknya, maka sebenarnya yang dibahas di sini tentang batasan-batasnya seperti apa, diterangkan, dipaparkan, yang masih ada relevansinya, ada hubungannya, hubungan yang
kuat ya tentunya dengan studi yang dilaksanakan. Yang terakhir construct the research, maka dia ingin mengkonstruk, ingin membangun risetnya agar risetnya ini terbangun dari bangunan yang kokoh. Artinya pondasi itu kokoh. Itu seperti itu. So next, developing the theoretical framework. How do we want to develop our theoretical framework? Bagaimana cara kita untuk membentuk theoretical framework? So at the beginning, examine the title and research problem. Ketika kita ingin mengembangkan theoretical framework kita, landasan teori kita, maka pertama adalah kita mengexamine, kita melihat, mereview ulang, diuji judul dan juga research problemnya. Nah, di judul itu nanti akan menggambarkan apa saja yang kira-kira harus kita bahas dalam theoretical framework, landasan teorinya. Judulnya bagaimana, maka yang dibahas adalah poin-poin penting untuk menerangkan judul tersebut. Teori-teori yang muncul, baik nanti kalau karena masih di bab 2 nanti apa hipotesis yang kita bangun di situ. Dan tentunya riset problem yang kita fokus itu seperti apa, dan itu nanti harus tergambarkan dalam landasan teori. Yang kedua, discussions and explanations the relevant theory into research. Maka mendiskus. Ketika kita sudah melihat apa saja yang mungkin untuk kita bahas, setelah itu kita diskusikan, kita jabarkan secara detail terkait tentang teori-teori yang relevan, yang masih mensupport. Kalau kita bicara terkait tentang misalkan keuangan, ya maka teori-teori keuangan itu muncul. Misalkan saja ada satu teori dalam penelitian kita tentang time value of money, maka diterangkan time value of money itu seperti apa. Misalkan saja, ini dalam konteks satu. Nanti kita akan coba berikan contoh, misalkan beberapa judul, tapi nanti lebih kita eksplorasi di kelas. Yang ketiga, review related literature to find answers to the research questions. Ketika kita bicara theoretical framework, maka kita mereview banyak literatur, banyak penelitian terdahulu, banyak dari temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Untuk apa? To find answers to research problem, untuk mendapatkan jawaban dari research questions. Terus yang keempat, list the construct and variables. Ketika kita bicara di theoretical framework, maka di situ ada part bagian list, construct, and variables. Kita harus mengkonstruk secara logik. Teori mana dulu yang dimunculkan, 1, 2, 3. Setelah itu baru kita masuk ke variabel. Variabel apa saja yang memang sering muncul atau biasa dipakai dalam penelitian tersebut. Kalau kita bicara tentang penelitian di kuantitatif ya. That may be relevant to the study. For the example, classifications or categories into independent. Misalkan kita membuat kategorinya ada independent sama dependent variables, atau dengan variabel-variabel yang lain yang biasa dilakukan dalam satu riset. Jadi dikelompokkan, dilihat, terus nanti apa hipotesisnya. Nah, terakhir yang dikembangkan adalah explaining the relationships among variables to develop the hypothesis. Karena di ujung nanti normalnya kalau kita ingin memberikan satu tes atau testing ya, kalau ini sifatnya di posisi kuantitatif, maka kita menerangkan apa relationship-nya, apa hubungan antara variabel A dengan B, B dengan C, atau A dengan C, dan sebagainya. Itu untuk mengembangkan hipotesis yang kita miliki. Jadi artinya penelitian terdahulu itu apa saja yang sudah muncul, terus akhirnya nanti kita akan membuat hipotesis yang akan kita bangun di penelitian kita. So need attentions in serving theoretical framework. Kita perlu membutuhkan satu perhatian terkait tentang pembuatan atau menyajikan theoretical framework. So what are they? Apa yang harus kita perhatikan? And the first, clearly describe the framework. Ketika kita ingin menggambarkan framework yang kita miliki, landasan teori yang kita miliki, maka clearly describe the framework. Kita harus jelas menggambarkan frameworknya, konsepnya, modelnya, spesifik teori. Teorinya jangan terlalu lebar, teorinya yang teori fokus. That underpin the study, yang mana dia fokus, dia menandai akan studi tersebut. Jadi tidak lebar menuju pada teori-teori yang sifatnya tidak ada relevansinya. Maka framework, konsep, model, terus teori-teori itu yang benar-benar fokus kepada apa yang kita studi. Terus number 2, yang kedua, positions the theoretical framework within a broader context of the related frameworks, concept, models, and theories. Maka dibilangnya posisi theoretical framework itu apa? A border. Kita akan magari konteksnya apa. Jadi konteks dalam riset kita seperti ini. Jadi yang dimaksudkan dalam framework, konsep, model, dan teoris itu tidak semua dibahas. Tapi apa yang benar-benar menjadi batasan-batasan konteksnya dalam riset yang kita laksanakan. Jadi jangan terlalu jauh, tapi memang sangat fokus terkait tentang apa menjadi batasan-batasan kontekstual dalam riset kita.
Yang ketiga, the present tense is used when writing about theory. Ketika kita bicara terkait tentang teori, ketika kita mengungkapkannya, kalau misalkan ini dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan present tense, yaitu ini tesis ya, tenses di present. Jadi cara penggunaannya dengan present. Although the past tense can be used for to describe the history of the theory or the role of key theories. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait tentang history atau tentang sejarahnya, maka menggunakan dengan past tense. Ini hanya sebagai need attention. Making the theoretical assumptions as explicit as possible. Ketika kita membuat satu asumsi teori, asumsi teori, maka kita harus eksplisit. Jangan implisit tapi eksplisit, benar-benar sejelas mungkin untuk menggambarkan asumsi teori yang ada dalam research framework kita. Later, the discussions of methodology should be linked back to the theoretical framework. Maka ketika nanti kita ingin membahas terkait tentang metodologi atau metode penelitian di bab 3-nya, maka itu bisa untuk kita link, untuk bisa kita sambungkan lagi kepada apa yang telah kita bahas di bab 2. Don't just take what the theory says as given. Jangan hanya mengambil teori saja apa yang diberikan. Enggak. Tapi apa? Reality is never accurately represent as such a simplistic way. Maka kita lihat dalam konteks riset kita, konteks yang kita lakukan, itu tentunya tidak sama persis apa yang diterangkan dalam teori. Tapi maksudnya kita menggambarkan reality yang kita hadapi dalam riset tersebut. Itu yang diinginkan. If you imply that it can be, you fundamentally distorts the reader's ability to understand and finding the emerge. Jadi ketika nanti kalau misalkan kita membahasnya hanya di posisi letter luck ya bahasanya kita, sangat sama sekali dengan teori yang diberikan, maka tentunya konteks dalam riset kita apa. Tapi kalau misalkan ada relevansi, silahkan untuk bisa disambungkan. So this is the example. Ini nanti kita akan lebih explore di kelas rekan-rekan sekalian. Di mana ini contoh ya, ini contoh saja. Ini ada satu topik riset yang ini saya ambil atau kami ambil di bab 2-nya di theoretical framework. Nah, ini contoh. Ini ada judul namanya Determinants of Intentions to Use Islamic Banking, a Comparative Analysis of User and Non-User of Islamic Banking Evidence from Pakistan. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Ayub, Syuhui, Asif, dan Ayub 2019. Jadi ingin melihat faktor-faktor dari pengguna dan non-pengguna Islamic Bank. Jadi niatnya menggunakan Islamic Bank itu bagaimana? Kasus di Pakistan, evidence from Pakistan. Di sini diterangkan karena menggunakan namanya teori plan behavior punyanya Asjen ya. Nanti kita akan buka juga papernya di sini. Maka dia terangkan apa itu teori plan behavior. Jadi dia terangkan teori dari Asjen yang mulai dari 9192 terkait tentang teori plan behavior bagaimana perkembangannya. Nah, nanti kita akan buka bagaimana Ayub et al. Ini Ayub, Suhui, Asif, Ayub dan 2019 ini menggambarkannya bagaimana terkait tentang teori plan behavior. Maka tentunya teori plan behavior ini direlatkan atau disambungkan kepada teori yang dia atau kepada riset yang dia ingin lakukan. Terus di sana ada attitude, karena memang variabel di teori plan behavior ada attitude. Attitude ini diterangkan bagaimana attitude dan sebagainya. Terus apa saja orang yang pernah memakai attitude dalam risetnya, variabel attitude tersebut diterangkan dengan apik, diterangkan dengan bagus, padat, yang berrelasi terkait tentang riset yang dilakukan. Terus subjective norms, ada subjective norm, jadi norma subjektif. Ini diterangkan juga. Terus perceived behavioral control, karena di teori plan behavior ini ada 3, ada perceived behavioral control. Jadi terus yang terakhir perceived unuseful. Nah, ini ada tambahan ternyata ada perceived usefulness. Jadi diterangkan lagi karena memang kalau kita bicara teori plan behavior normalnya bisa cuma 3 saja, tapi ternyata ada tambahan. Nah, ini maksudnya yang tadi disebutkan, jangan hanya bicara terkait tentang teori given, tapi kita akan melihat konteks dalam riset ini bagaimana kita mengartikulasikan atau kita ingin mematchkan pada riset kita seperti apa. Nah, a study of Islamic banking ada yang kedua, contohnya a study of Islamic banks in the non GCC MENA region, evidence from Lebanon. Ini dilakukan oleh Rima Mbistri 2014. Nah, di sini kita lihat beliau peneliti memberikan keterangan di theoretical framework dengan detail sekali.
Karena memang variabel yang digunakan ketika kita lihat secara utuh itu cukup komprehensif yang dilakukan. Maka the variables under study. Jadi ketika membahas di theoretical framework, beliau bahas tidak begitu banyak, tapi langsung pada poin-poin ini. Diberikan bridging dulu tentunya sebelum masuk ke sini di theoretical framework yang menjadi fondasi untuk masuk pada subbab selanjutnya. Nah, pada 2.1 beliau bahas di sini the variables under study. Jadi apa sih variabel yang dibawa atau yang dipaparkan dalam studi ini? Nah, karena bicara tentang study of Islamic banks in the non-GCC MENA regions. Nah, kita lihat di sana ada namanya patronage decisions as the dependent variables. Maka di sini ditunjukkan apa saja yang dependent variables-nya itu. Jadi untuk penting dalam riset ini bagaimana? Nah, ini dinyatakan ada awareness of Islamic banks and their products, kesadaran masyarakatnya terkait tentang produk-produk tentang bank syariah sendiri dan produk bank syariah itu. Terus kita nanti dijelaskan lagi oleh beliau di trust, terus di service quality itu diterangkan price of financing. Jadi harga dari pembiayaannya berapa, terus perceptions about bank syariah compliance, apakah persepsi mereka, bagaimana persepsi mereka terkait tentang compliancy, kepatuhan terkait dengan syariah, terus demographic faktor. Nah, ini dibahas oleh beliau secara apik, secara tuntas di sini, yang berkenaan tentang riset beliau. Tapi tidak sangat luas sekali apa itu demografi di macam-macam, enggak, tapi demografi yang memang berkenaan tentang riset beliau. Itu yang nanti kita akan buka di kelas lebih detail lagi. Dan perlu kita nanti coba bacakan dan contoh yang konteksnya pada jurnal nasional. Nanti kita akan berikan contoh. Ini jurnal-jurnal internasional yang ada di Emerald Insight. Nah, so kita masuk ke part yang kedua. Nah, part yang kedua ini memang sebenarnya masih di bab 2, yaitu Syariah Framework. Nah, Syariah Framework ini bilangnya this part is Tazkiyah's characteristic of writing thesis. Ini memang bagian yang khas ya, bagian khas rekan-rekan di Tazkiyah. Maka karakteristiknya bagaimana dan model writingnya seperti apa. Nah, Syariah value must be considered in the theoretical framework. Maka dalam penulisan gaya-gaya Tazkiyah, gaya penulisannya, maka syariah value, nilai-nilai kesyariahan, nilai-nilai prinsip Islam itu harus dimasukkan, dipertimbangkan dalam theoretical framework. Nah, cara penyajiannya atau model penyajiannya, bukan caranya ya, tapi maksudnya adalah sebenarnya apa saja yang bisa dimasukkan dalam syariah framework. Maka di sini ada 4. So this is inline what we have in our curriculum. Ini inline apa yang ada dalam kurikulum kita. Maka pertama adalah insertions of the verse of Quran. Maka insersi. Metodenya dengan cara insersi Quran. Apa kira-kira ayat-ayat atau hadis-hadis atau landasan-landasan syariah yang masih relevan terkait tentang teori dalam riset kita miliki. Maka ada istilah insersi. Maka kalau bahasa populernya itu ayatisasi, tapi bukan cuma ayatisasi. Kenapa? Karena kalau ayatisasi dinyatakan ayat dicomot dimasukkan. Tapi setelah kita memasukkan ayat tersebut, apa relevansinya? Diterangkan. Maka masuk pada poin yang kedua, Islamic thinkers explanations and interpretations. Bagaimana interpretasi, bagaimana penjelasan dari ulama-ulama terdahulu terkait tentang ayat tersebut yang masih ada relevansinya terkait tentang topik yang kita bahas. Ini masih berkorelasi ya, 1, 2. Nah, terus yang ketiga ini penyajiannya yang kedua dulu. Yang kedua gini, kalau memang ada pemikiran dari ulama-ulama kita terdahulu, misalkan ada teori atau pemikiran yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali atau Imam atau misalkan termasuk kategori kontemporer ya, terkait tentang maqasid syariah Abu Zahrah misalkan, terus Imam Syatibi, terus yang lain-lain misalkan Ibnu Taimiyah atau yang lain-lain. Nah, di sini diterangkan bagaimana teori-teori yang mereka muncul, kayak misalnya Al-Kharaj-nya punya Imam Abu Yusuf, terus Imam Al-Makrizi, Al-Mawardi, ini disebutkan di sini. Nah, ini kalau memang posisi ada teori yang membahas itu, maka kita harus masukkan di situ. Yang ketiga adalah Islamic values. Apa nilai-nilai keislaman yang bisa kita padukan dalam theoretical framework itu? Yang relevan contemporary discussions. Maka setelah kita bicara Islamic values, apa kira-kira diskusi yang relevan terkait tentang kasus ini pada kekiniannya, kontemporernya bagaimana? Nah, itu dibahas di situ. Cara penyajian yang ketiga. Yang keempat memang pure to Islamic theory. Memang ada teori khusus yang membahas itu. Maka dalam Islam membahas terkait tentang hal tersebut sangat komprehensif. Nah, ini tentunya relevansinya terkait tentang riset yang kita lakukan. Jadi tidak asal comot saja ayatnya kemana, penjelasannya kemana, hadisnya kemana, bilangnya kemana, maka harus dilihat relevansi yang ada dalam teori-teori yang kita sambungkan di sini. Nah, nanti kita akan coba bedah dari kakak kelas dan juga
bagaimana konteks ketika dalam jurnal. Itu kita akan berikan contoh di Syarah Framework. Nah, terus bagaimana cara penyajiannya? Ini dia. Maka approach to serve the Sharia Framework. Caranya bagaimana sih untuk menyajikan itu? Maka dengan dua arah. Pertama adalah stand alone. Biasanya sendiri. Kalau dia memang ada teori sendiri, maka dia stand alone, sendiri saja. Dibahas sendiri. Jadi dia ada sub chapter sendiri. Terus setelah itu ada namanya integrated into subchapters. Jadi dengan tahapan yang kedua yaitu cara mengintegrasikan dalam subchapter-subchapternya. Jadi dimasukkan langsung. Subchapter-subchapternya bagaimana langsung dimasukkan dalam rangkaian secara langsung. Jadi tidak ada subbab, tapi dia langsung masuk terintegrasi dalam chapter theoretical framework yang ada di bab 2. Nah, seperti itu. Saya kira Q&A sudah cukup. Nanti kita akan lebih terangkan, jelaskan di kelas. Dan ada satu lagi part yang belum kita cover, yaitu di how to serve previous studies. Bagaimana cara kita untuk menyajikan penelitian terdahulu, terus posisi penelitian, kerangka penelitian yang itu menjadi satu kesatuan utuh dalam bab 2. Nah, seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan juga bahas rekan-rekan sekalian terkait tentang apa saja poin-poin yang harus dilaksanakan, konsepnya ketazkiyaan ya, penulisan tugas akhir ketazkiyaan. So I think that's all that we can learn and we can study today, that we are going to have discussions furthermore in our class, and see you when I see you. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.